Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Isyana Prasasti. Kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat akun Zoom yang baru dan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam akun Zoom. Pertama, kita buka dulu webnya AS, kemudian kita pilih yang sign up, it's free untuk membuat akun baru. Kita buat email. Untuk emailnya bisa kita pakai di mail. Saya pakai Tempelgen. Nah, ini bisa langsung kita kopikan. Kita tunggu ada inbox-nya, bisa masuk di sini nanti. Belum ada. Ada, ini sudah masuk emailnya. Kita buka untuk aktivasinya. Nah, ini kita aktifkan akun kita. Kita isikan namanya kita. Isyana Prasasti. Untuk passwordnya kita ulangi yang di sini sama ya. Kombinasi huruf besar dan huruf kecil dan angka. Kita centang yang I'm not a robot, centang yes, ini centang semuanya. Continue. Ini kita lewati. Nah, kita akan go to my account. Kita sudah jadi akun kita. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita coba setting. Di sini sebagian sudah sudah banyak yang diaktifkan. Terus saya mau mengaktifkan yang breakout room. Kita aktifkan breakout roomnya. Annotate-nya sudah aktif. Nah, ini breakout roomnya kita aktifkan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat jadwal? Kita pilih schedule meeting. Kemudian kita tuliskan misalnya
pembelajaran IPA. Untuk waktunya saya buat jam 8.55. Jamnya sekarang kayaknya passwordnya saya ganti 123456. Meeting room saya aktifkan. Ini ada pilihan opsi partisipan diizinkan join kapan saja. Yang ini partisipan dibisukan. Setiap masuk saya centang, kemudian kita save jadwalnya, lalu kita kopikan linknya ini yang akan copy invitation, kita kopikan misalnya ke teman saya. Untuk mengundangnya nanti mengikuti Zoom apa yang sudah kita buat ya. Nah, sekarang coba saya mulai dulu Zoom-nya. Nah, ini saya punya Zoom yang baru. Saya masuk belum ya? Nah, oh maaf, salah, ini yang lama. Saya klik langsung ya. Ini kita pakai link yang sudah kita buat barusan. Nah, ini sudah muncul. Bentar, saya buka dulu untuk nanti persiapannya. Nah, ini sudah masuk dalam akun Zoom-nya. Nah, kemudian saya akan mengundang teman saya untuk masuk tadi lewat HP. Ini izin kameranya saya matikan karena cuma ada satu, jadi kameranya saya pakai untuk merekam yang di Bandicam. Lalu tadi saya pakai HP untuk mengundang teman saya, HP saya. Nah, ini saya admit karena tadi white hurufnya saya aktifkan. Nah, sudah. Kemudian misalnya saya mau share screen audio. Aku anak Islam, cerdas, kuat dan bertakwa, selalu sholat 5 waktu, sujud pada Tuhanku.
Aku anak Islam, taat pada orang tua, hormat pada Advent Komputer Audio. guru, rajin menuntut Nanti ilmu. ini akan kedengaran dari HP-nya. Baktiku untukmu, salatku untukmu. Sudah terdengar, oke. Kemudian saya mau lanjutkan, kita stop dulu ya. Mencapai tujuanku. Nah, kita stop. Tidak akan terdengar lagi di apa namanya HP-nya audiens, maaf, peserta yang lain. Kalau misalnya kita mau share screen yang lainnya juga bisa. Misalnya saya mau share screen video. Jangan lupa ini misalnya di YouTube kan ya. Oh, maaf. Nah, ini misalnya saya cari ya. Nah, ini saya akan share screen video yang dari YouTube. Ini sudah muncul suaranya. Nah, kita stop dulu ya. Ini udah sesuai aplikasi Iya, ya, Bu. Mas? Pesanannya Bawa. sudah. Kita stop dulu. Kalau misalnya kita mau share screen lain, meskipun tidak di tadi apa namanya langsung bisa, tapi barusan saya stop. Misalnya saya mau share screen ke PPT. Nah, di sini nanti akan muncul juga pada HP-nya anak-anak atau HP-nya peserta anggota Zoom. Di sini kita bisa gunakan Annotate untuk memanfaatkan penggunaannya dengan maksimal. Misalnya di sini bagian-bagian tumbuhan kita bisa menuliskan. Ini untuk nulis garis. Nah, bagian tumbuhan misalnya kita mau menuliskan huruf juga bisa, misalnya batang tumbuhan mangga, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita pindah-pindahkan dengan select ini. Nah, anak-anak apakah bisa melakukan untuk misalnya anak-anak mau saya memberikan pertanyaan pada anak-anak bisa menuliskan di sini. Nah, anak-anak biasanya itu melakukan biasanya tidak bisa terkondisikan coret-coret. Nah, ini nanti kita ketika anak mengganggu mengganggu dalam penampilan ini kan teman-teman yang lain terganggu, kita aktifkan dulu ininya Annotate-nya, jadi tidak bisa, nanti anak-anak tidak akan bisa coret lagi. Nah,
nanti kita akan tahu siapa sini yang coret-coret. Nah, kita hapus, bisa pakai ini, kita hapus. Nah, kalau misalnya kita mau clear punya dengan clear viewer drawing, kalau misalnya kita hapus punya saya ini yang saya tuliskan, nah itu clear semuanya. Itu di sini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan kita untuk menulis, untuk memilih, terus ada gambar-gambar, ada stem, spotlight dan sebagainya. Nah, kita stopkan dulu untuk share screen-nya. Kemudian bagaimana dalam penggunaan breakout room. Nah, ini ada ada beberapa cara. Ini secara otomatis nanti akan Zoom sendiri yang mengacaknya. Ini secara manual diisi, dan ini anak-anak bisa memilih sendiri ya. Misalnya saya gunakan untuk yang secara otomatis. Ya, saya buat 2 grup. Nah, nanti Isyana Prasasti ini yang anggota yang lain, bukan hostnya, nanti ada di ruang 1. Nah, kita bisa option kita atur sesuai dengan sesuai kebutuhan kita. Misalnya ini untuk breakout room close otomatis setelah 30 menit. Kalau misalnya konten atau keluar dari background room paling lama diatur selama 15 detik ya. Nah, misalnya kita buka dulu breakout roomnya. Nah, di sini akan muncul di HP-nya join breakout room, Isyana Prasasti inviting you to join room 1. Nah, saya join. Ketika saya join, nanti di sini ada keterangannya. Ketika terjoin akan berubah jadi warna hijau. Jadi nanti Isyana Prasasti sudah masuk ke room 1. Nah, sekarang coba saya misalnya mau broadcast message juga bisa. Misalnya Assalamualaikum. Ini untuk membuat pesan. Nah, sudah. Kemudian saya close dulu roomnya. Di sini disuruh untuk live sebelum 15 detik. Oke, sudah. Nah, sekarang saya mau rekrut lagi yang manual. Misalnya saya buat 2 kelompok. Nah, di sini misalnya saya ganti dulu ruangannya, misalnya kelompok mangga. Yang ini kelompok apel. Yang ini kelompok jeruk. Oke, sudah. Nah, saya recreate dulu, saya open. Nanti anak-anak akan memilih ya. Nah, di sini nanti saya pindahkan, bisa kita pindah-pindahkan anggotanya, misalnya di grup jeruk. Nah, ini akan masuk Isyana di grup jeruk. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau pindahkan beberapa menit, ternyata kok kurang cocok di kelompok jeruk, misalnya saya pindahkan lagi di grup apel, seperti itu. Nah, sudah. Sekarang saya close dulu roomnya.
tadi yang terakhir ini ada yang create background let's participation choose. Jadi partisipannya itu bisa memilih ruangan sendiri. Misalnya saya buat dulu contohnya, misalnya saya buat 2 kelompok saja. Nah, nanti saya buka dulu ya. Nah, ini anak-anak, jadi ada pilihannya di sini. Tadi join breakout room, jadi ada pilihan anak-anak, misalnya saya milih ruangan 2, join. Nah, jadi disetujui, anak-anak masuk ke anggotanya, misalnya Isyana masuk ke ruang 2 karena dia memilih sendiri anggotanya. Tapi kita juga bisa memindahkannya, misalnya gak cocok di ruang 2, saya pindahkan di ruang 1, seperti itu. Nah, sekarang sudah, saya close dulu. Nah, lalu biasanya itu kan suara-suara anak-anak itu mengganggu di sini ya, mengganggu. Makanya kita bisa di sini yang unmute-nya kita hilangkan centangnya, maka secara otomatis nanti pesertanya, partisipannya tidak akan bisa meng-unmute sendiri. Misalnya saya coba di unmute di HP saya, tidak akan bisa, ada tulisannya the host is not allowing participant to unmute themselves. Nah, ini tidak akan bisa unmute sendiri karena sudah saya atur security-nya kalau tidak bisa unmute sendiri ya. Tapi nanti saya bisa unmute, as to unmute. Nah, ini ada perintahnya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya sudah tidak unmute oleh hostnya akan terdengar seperti itu suaranya. Saya mute kembali. Betul. Nah, terus kalau misalnya chatnya, misalnya untuk chat, kan di sini chatnya anak-anak bisa chat apa saja. Apakah ada guru di kelas? Nah, ini kan biasanya anak-anak kan bermain tidak terkondisikan chatnya. Nah, kita bisa atur dulu pengaturannya. Nah, untuk chat ini kita hilangkan. Nah, jadi nanti anak-anak tidak akan bisa chatnya disable ya. Nah, sedangkan ini kita bisa mengirimkan pesan untuk hostnya pada siapa saja yang kita tuju, misalnya kepada Isyana Prasasti anggotanya, yaitu dimohon diam sebentar, misalnya seperti itu. Nah, di sini hanya host saja yang bisa mengirim pesan karena sudah diatur, tidak bisa untuk peserta yang lain, seperti itu. Kemudian apa lagi? Misalnya kita mau ngerekam, di sini record. Recording in progress. Nah, nanti misalnya mau saya stop, udah. Recording stopped. Pesannya itu akan rekamannya akan tersimpan di mana? Coba kita lihat di Nah, ini di zoom. Maaf, pelajaran IPA. Nah, ini nanti akan tersimpan di sini recordingnya. Sudah, kembali lagi ke zoomnya. Sekarang saya misal tadi yang belum, saya mau share screen
bagaimana kalau misalnya kita akan memanfaatkan penggunaan papan di sini, whiteboard ya. Nah, di sini Kak juga bisa memanfaatkan fitur whiteboardnya. Misalnya saya akan menuliskan selesaikan soal di bawah ini. Terus misalnya IPA, tumbuhan mangga termasuk tanaman monokotil atau dikotil. Nah, di sini akan muncul di HP-nya anak juga, misalnya saya mau menjawab. Nah, di sini kan tadi masih saya itunya ya, annotate-nya saya hilangkan centangnya, jadi anak nggak bisa kalau misalnya saya centang bisa menjawab. Nah, ini termasuk tumbuhan dikotil. Nah, ini akan terjawab ya, apa akan dituliskan, akan ada siswa yang menjawab di sini. Misalnya ini sudah terlihat siapa yang menjawab ya. Kalau misalnya mau saya simpan juga bisa, kita save dulu. Sudah. Di mana foldernya sama seperti yang tadi ya, di folder nah ini whiteboard. Oke, kita kembalikan lagi ke sini, kita stop dulu. Sudah, untuk penggunaan fitur-fitur yang ada di Zoom cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kita tunggu hasil rekordirnya, hasil rekamannya tadi itu akan tersimpan di akhir, meskipun kita stopnya itu nggak sampai di akhir seperti itu. Jadi nanti yang tersimpan juga selama dalam masa recording tersebut. Terima kasih.